Selain fakta baru yang muncul, sejumlah momen juga terjadi saat rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat. Mulai dari penggantian Baradae hingga kekecewaan keluarga dan pengacara Yosua terkait tidak adanya perwakilan saat rekonstruksi. Di balik itu semua, publik kini menanti kejelasan. Bisakah rekonstruksi ulang yang dilakukan pada Selasa kemarin ini mengungkap fakta sebenarnya dari kematian Brigadir Yosua Huta Barat? Bagaimana prosedurnya itu saya kurang mengerti. Artinya ada kecewaan juga dari pihak keluarga? Ya terutama pihak pengacara kita sangat kecewa lah sebagai utusan kita di sana. Samuel Huta Barat tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Selain tidak dapat menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi ulang karena gangguan pemadaman listrik di tempat tinggalnya di Desa Sungai Bahar, Muaro Jambi. Pengacara sebagai perwakilan keluarga tidak diperbolehkan menghadiri langsung proses rekonstruksi ulang. Saya harus hadir di sini semua, begitu. Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Kamarudin Simanjuntak dan sejumlah rekan pengacara lainnya yang sudah hadir di lokasi rekonstruksi ulang mengaku tidak mendapat undangan dan tidak diizinkan menyaksikan langsung. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa menilai respon kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak terlalu berlebihan. Apalagi jika memutuskan melaporkan insiden ke Presiden. Desmond menyarankan Kamarudin fokus pada pembuktian di pengadilan jika menemukan hal yang tidak wajar. Kalau menurut saya, ya jangan ribut-ribut terus lah. Urusan yang bukan substansi ya. Ada hal yang lebih penting dari persoalan itu. Bagaimana institusi kepolisian ya itu ke depan lebih baik daripada kondisi hari ini. Dalam kasus Sambo kan kelihatan berapa buruknya institusi kepolisian. Masa kita terjebak pada hal-hal yang bukan memperbaiki institusi kepolisian. Sementara dalam rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir Yosua yang berlangsung selama kurang lebih 7,5 jam, polisi menemukan barang bukti baru, pisau yang digunakan tersangka Kuat Ma'ruf di Magelang. Dikutip dari detik.com, salah satu tersangka Kuat Ma'ruf alias KM dalam rekonstruksi sempat menyerahkan sebuah pisau dan HT kepada seorang ajudan Verdi Sambo. Rekonstruksi adegan ke-74 itu dijelaskan Brigjen Andi Rian Jayadi, Dir Tipidum Bareskrim Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang. Andi menyebut masih mendalami temuan ini. Terkait penggantian pemeran saat rekonstruksi, selain memang atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Andi Rian Jayadi juga menambahkan, setiap tersangka berhak mengajukan keberatan jika merasa adegan yang diperankan tidak benar dan boleh mengajukan peran pengganti. Setiap versi para tersangka ini nantinya akan dirangkum untuk kebutuhan penyidikan. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Nah oleh karena itu, kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir, kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Pasca mengikuti jalannya rekonstruksi di 3 lokasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai jalannya rekonstruksi berjalan imparsial alias tidak berpihak. Keberadaan para tersangka yang mempunyai pengakuan berbeda juga telah berjalan sesuai prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, ia menyebut indikasi obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan kematian Brigadir Yosua oleh para tersangka semakin kuat. Masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik. Ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kini tengah melakukan finalisasi laporan pelanggaran HAM atas kasus meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Komisioner Komnas HAM juga menyatakan hasil rekonstruksi akan dijadikan tambahan data dan diserahkan pada tim sus Polri dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia.